memerdekakan kita. Yang percaya sekali lagi lambaikan tangannya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab Injil Matius pasal ke-16 ayat 26 dikatakan, untuk apakah seseorang beroleh seisi dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tentunya tidak ada. Itu sebabnya walaupun seseorang kaya, terkenal, berkuasa, tapi kalau kelak ketika ia mati meninggalkan dunia ini, ia masuk ke dalam hukuman yang kekal di neraka, semuanya sia-sia. Tapi pada malam ini tidak ada kita yang berkumpul dengan sia-sia. Malam hari ini semuanya kita menerima keselamatan jiwa kita. Dan keselamatan hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita selain daripada nama Yesus. Tadi kita sudah dengarkan kesaksian daripada Ibu Munte. Kalau Ibu Munte ditolong Tuhan, semuanya kita juga ditolong oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah di Alkitab di mana seseorang kelihatan dari luarnya sangat baik hidupnya, tetapi di dalam hatinya dia sangat menderita. Nama orang ini adalah Naaman. Naaman adalah seorang panglima tentara Raja Aram. Dia sudah memenangkan banyak pertempuran. Dia pahlawan perang bagi bangsanya. Dia terhormat, dia berani, dia terlatih, dia disiplin, dan tentunya dia juga kaya karena dia sangat disayangi oleh tuannya. Tetapi sebenarnya dia sangat menderita karena dia punya satu penyakit yang pada zaman itu tidak ada yang bisa mengobatinya. Dan hanya menunggu waktu saja sampai penyakit ini menjadi parah dan akhirnya akan merenggut semua kehormatannya. Karena Naaman menderita penyakit kusta. Dia tidak mau itu ketahuan. Karena kalau penyakit itu ketahuan, bertambah parah, itu akan terlihat di seluruh kulitnya, tubuhnya. Bahkan suatu saat kelak, kalau itu tidak diobati, jari-jari tangannya, kakinya bisa putus. Tentunya ia tidak dapat lagi melaksanakan karirnya sebagai seorang panglima tentara Raja Aram. Dia coba cari kesembuhan di sana, di sini, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi walaupun seluruh orang di luar sana kalau melihat Naaman, mereka berpikir Naaman orang sukses, Naaman orang kaya, Naaman orang terpandang. Tetapi keadaan yang sebenarnya adalah Naaman tahu, istrinya tahu, bahwasanya hanya menunggu waktu saja kustanya akan bertambah parah dan dia akan kehilangan semua kehormatannya, kesuksesannya, kekayaannya. Dan keadaan itu juga diketahui oleh seorang anak gadis kecil Israel yang ditawan dan bekerja di rumahnya. Syukurlah gadis kecil ini bersaksi kepada tuannya Naaman dan berkata, "Tuanku, mujizat masih ada. Ada seorang nabi kami bangsa Israel namanya Elisa. Dia masih bisa mengadakan mujizat." Lalu apakah yang terjadi? Naaman percaya. Naaman pergi ke rumah Elisa. Namun sesampainya di sana, ternyata Elisa tidak melakukan seperti yang diharapkan oleh Naaman. Naaman berpikir Nabi Elisa akan keluar menjumpai dia secara pribadi, menggerak-gerakkan tangannya di atas tubuhnya, lalu penyakitnya hilang. Tapi ternyata Elisa bahkan tidak mau menjumpai dia. Elisa hanya mengirimkan seseorang dengan pesan, katakan kepada Naaman, dia harus membenamkan dirinya, harus mandi sampai 7 kali di sungai Jordan, maka dia akan sembuh, tubuhnya akan tahir. Pertama-tama ketika Naaman mendengar hal itu, dia tersinggung. Pernahkah saudara demikian?
Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita tersinggung. Sama seperti Naaman, dia bahkan marah karena biasanya sebagai seorang panglima dia dihormati, dia ditakuti. Setidaknya nabi ini harus menjumpai dia secara pribadi. Ini hanya memberikan pesan, dan menurut Naaman pesannya itu tidak cocok. Kalaupun harus mandi, kenapa di sungai Jordan? Bukankah ada sungai lain yang jauh lebih bersih? Sungai Abana, sungai Parpar. Naaman tidak mau melaksanakan firman itu. Dia mau pulang saja dengan marah. Tahukah saudara, kalau Naaman tidak mau melaksanakan perintah itu, dia tidak sembuh? Tapi puji Tuhan, lagi-lagi ada pegawainya yang menasehati dia. Dan Naaman mau mendengarkan pegawainya tersebut. Pada akhirnya Naaman merendahkan diri. Naaman patuh, Naaman percaya. Dia benamkan dirinya 7 kali di sungai Jordan, dan dia menerima mujizatnya. Penyakitnya sembuh. Bapak ibu saudara, pada malam ini mungkin ada kita seperti Naaman. Orang lain melihat keadaan kita, kelihatannya baik-baik saja. Tetapi di dalam hati kita menderita. Mungkin kita seorang yang terpandang seperti Naaman, seorang yang kaya, seorang yang terhormat, terpelajar, atau mungkin kita adalah seorang pahlawan di dalam keluarga kita, seperti Naaman, pahlawan di dalam keluarganya. Namun kita sendiri tahu ada ikatan kita yang kita tidak mau ketahuan, yang hanya menunggu waktu saja yang akan mempermalukan kita. Atau mungkin tubuh kita juga menderita sakit seperti Naaman. Atau kita diikat oleh kebiasaan buruk, oleh pikiran-pikiran yang jahat, oleh kenajisan, oleh kebiasaan berjudi, atau oleh narkoba, atau oleh apa saja. Kita tahu walau orang lain tidak tahu, dan kita rindu menerima kebebasan. Saya percaya sebagaimana Naaman, ada gadis kecil yang bersaksi kepadanya bahwa mujizat masih berlangsung. Saudara pun malam ini hadir karena Tuhan mengutus ada seseorang yang bersaksi kepada saudara, di KKR ini mujizat masih berlangsung. Dan kedatangan Naaman kepada Nabi Elisa pada zaman itu tidak sia-sia. Izinkan saya berkata pada malam ini, kedatangan saudara juga tidak akan sia-sia. Karena di tempat ini ada Tuhan Yesus. Amin. Dialah mujizat itu. Haleluya. Dialah pemberi mujizat itu. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Naaman. Dia merendahkan dirinya, dia percaya, dia patuh kepada firman. Malam ini pun setelah pantomim, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Victoria. Saudara dengarkan, saudara percaya. Amin. Izinkan iman itu tumbuh dalam hati saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Saudara patuhi apa kata firman Tuhan, dan biarlah saudara masing-masing pulang dengan mujizat saudara. Amin. Tetapi semuanya tergantung kepada pilihan saudara. Sebagaimana Naaman bisa memilih untuk tetap tersinggung dan pulang, atau memilih untuk percaya dan patuh, itu tergantung kepada dia. Malam ini pun pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Sama seperti pantomim yang akan saudara saksikan sebentar lagi dengan judul choice atau pilihan. Pantomim ini dimulai dari gambaran bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Digambarkan Tuhan menciptakan gunung-gunung, lautan, ikan-ikan di laut, dan juga burung-burung di udara. Tapi yang paling indah, ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Nanti di pantomim saudara akan melihat kita manusia pada awalnya bersekutu intim dengan Tuhan, begitu bahagia, begitu sukacita, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit. Itulah rencana Tuhan sejak awalnya kepada kita. Tapi ada musuh kita. Siapakah musuh kita? Setan, iblis.
memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengan segala cara dia berusaha memisahkan kita dengan Tuhan. Iblis adalah bapa pendusta. Dia selalu berbohong kepada kita. Dia akan menawarkan segala macam godaan dosa dan berkata itu lebih baik dari apa yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Nanti dalam pantomim terlihat bagaimana setan atau iblis menawarkan uang, kekayaan. Uang tidak salah, tetapi iblis mau kita mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Dan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dia juga tawarkan kenajisan, pikiran yang kotor, kesombongan, narkoba, minuman keras, dan banyak dosa lainnya. Sampai hari ini pun iblis masih menggoda kita tiap-tiap hari. Pada waktu itu terjadi, kita dihadapkan kepada pilihan. Apakah kita ikut apa kata iblis setan, atau kita tetap patuh kepada Tuhan? Sayangnya dalam pantomim berikut, manusia membuat pilihan yang salah. Dia memilih dosa. Dia memilih mempercayai apa kata iblis. Dan dosa yang dipilihnya yang pada awalnya kelihatan begitu memikat, begitu menarik, tidak berbahaya, tidak menyakiti siapa-siapa. Toh semua orang juga melakukannya. Tapi ternyata dosa itu kemudian mengikat hidup kita manusia, memperbudak kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak sanggup melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Dan setan hendak membinasakan dia. Manusia menderita, manusia tertekan. Berita baik pada malam ini, Tuhan Yesus tidak mau kita terus menderita. Amen. Tuhan Yesus mau membebaskan kita. Amen. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah memberikan jalan keluarnya. Dia datang ke dunia, menyerahkan dirinya. Dia mengambil ikatan dosa dari manusia, meletakkan pada dirinya. Dialah substitusi kita. Dia menggantikan kita. Dia dihukum di kayu salib supaya saya dan saudara tidak perlu dihukum. Darahnya tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku, pilihan ada pada kita malam ini. Jangan biarkan kisah Yesus sebagai cerita saja. Alamilah kasih-Nya. Alamilah pengampunannya. Alamilah pemulihan daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, sebagaimana manusia dalam pantomim tersebut memilih untuk tidak menolak Tuhan Yesus, melainkan bertobat dari dosa-dosanya dan menerima Tuhan Yesus, malam ini buatlah pilihan yang sama. Jangan katakan penyakitku terlalu parah, persoalanku terlalu besar, kesedihanku terlalu dalam, masa laluku terlalu buruk. Tidak ada yang terlalu besar, terlalu parah, terlalu buruk yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tahukah saudara, saya, Ibu Munte, Ibu Victoria baru pulang dari berbagai tempat di Indonesia. Terakhir kali kami pulang dari Kendari, dari Makassar, dari Sulawesi Utara, dari Manado, Tondano, Bitung. Sebelumnya kami dari Pulau Sumba dan juga dari Timor Leste. Di mana-mana semua orang yang percaya pada Yesus menerima mujizat Tuhan. Kalau Tuhan bekerja di sana, malam ini Tuhan juga bekerja di Pahai Julu. Dia mengasihi kita semua. Dia kenal saudara. Dimanapun saudara mendengarkan firman ini, apakah saudara berdiri atau duduk, di depan atau di belakang, Yesus mengasihi saudara. Yesus mau menyembuhkan saudara. Yesus mau membebaskan saudara. Saudara hanya perlu percaya dan menerima Dia. Saudaraku, izinkan saya menutup dengan perumpamaan uang 100.000. Di tangan saya ada 100.000 yang baru. Tadi dikasih Ibu Munte dari dalam dompetnya. Dia ibu yang baik, amin. Kalau saya tanya, siapa saudara mau uang ini? Semua Pahai Julu orang-orang jujur. Betul-betul mau?
Kalau mau bilang mau kuat-kuat. Mau? Tidak ada syaratnya. Boleh menjadi milik saudara asal saudara mau. Saudara mau? Tentu mau, ini uang baru. Tapi bagaimana kalau uang baru ini saya rusak dengan genggaman tangan saya, sudah jadi kecil seperti ini, tidak baru lagi. Masih mau? Bagaimana kalau saya kotori dan saya hancurkan, saya pijak dengan sepatu yang sudah ke Manado tadi, ke Kendari tadi, segala macam kuman ada di sini. Sekarang sudah saya pijak-pijak, saudara lihat. Lalu saya angkat. Sudah sangat kotor, sudah hancur, sudah remuk. Masih mau? Yakin masih mau? Saya ludahi, maaf ya Bapak Ibu. Sudah basah dengan ludah, sudah bau lagi. Masih mau saudara? Betul-betul masih mau? Kalau saudara mau, siapa yang mau? Saudara boleh ambil ke depannya ini. Betul saudara mau? Betul-betul ada yang mau saudaraku dari belakang berlari. Berikan dulu tepuk tangan bagi yang bertindak. Kenapa masih mau? Bukankah sudah hancur, sudah kotor, sudah lusuh? Kenapa masih mau? Karena nilainya masih sama. Kalau saudara pakai beli barang, nggak ditanya itu saudara. Nilainya masih sama. Adakah malam ini hati saudara hancur oleh kesedihan? Oleh kekhawatiran masa depan? Adakah malam ini saudara datang, tubuh saudara hancur oleh penyakit? Hidup saudara hancur oleh kesalahan yang saudara perbuat di masa yang lampau. Seberapa hancurnya pun hidup saudara, hati saudara, kesehatan saudara, malam ini dengarkan Yesus berkata, Aku mau menyelamatkan engkau. Aku mau menyembuhkan engkau. Aku mau membebaskan engkau. Aku mau memulihkan engkau. Karena aku mengasihi engkau. Di mata Tuhan, kita masih sama nilainya. Masih berharga. Seharga nyawanya, seharga darahnya. Malam ini, pilihlah untuk berkata tidak kepada dosa, berkata ya kepada Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.